Kali ini saya rindu memberikan respon dan tanggapan terkait dengan pernyataan dari Ustadz Kainama. Oleh karenanya, mari kita menyimak terlebih dahulu penjelasan singkat dari Ustadz Kainama berikut ini. Perhatikan baik-baik. Injil, Evangelion, kabar baik, kabar sukacita yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Isa ibnu Maryam. Injil, udah ya, ngerti ya? Injil, Evangelion. Bahasa Yunani koine. Bahasa Arabnya Injil. Udah ya? Pegang tuh, pegang ya. Ibu bapak terkasih dalam Tuhan, saya menyaksikan sekaligus menyimak dan mendengarkan saudara-saudara kita dari luar Kristen, khususnya model Ustadz Kainama, membuat sebuah pernyataan bahwa Injil yang mereka percayai adalah Injil yang diterima oleh Nabi Isa Al-Masih. Itu sebabnya ada hal yang sangat populer dan terkenal di kalangan mereka, bahwa Taurat diberikan kepada Musa, Zabur kepada Daud, Injil kepada Isa Al-Masih, dan Al-Quran kepada Muhammad. Saya tidak bermaksud untuk mengintervensi apa yang menjadi keyakinan, doktrin, ajaran, dan kepercayaan mereka. Tetapi saya ingin memberikan konfirmasi dan penegasan di dalam iman Kristen yang tentunya bersumber dan bertitik tolak dari kebenaran firman Tuhan, kitab suci, Bible atau Alkitab. Kami orang-orang Kristen tidak pernah meyakini dan mempercayai bahwa Yesus Kristus menerima Injil dari Allah yang disapa dengan Bapa. Itu merupakan sebuah kekeliruan dan kesalahan dalam konsep iman Kristen. Kenapa saya katakan demikian? Sebab realita kenyataannya tidak pernah Yesus Kristus menerima Injil dari Allah. Alkitab berkata dengan sangat tegas di dalam Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Ayat ini sudah sangat eksplisit, jelas, terang benderang memberikan konfirmasi penegasan bahwa Injil itu bukan diterima oleh Yesus dari Bapa. Tetapi Injil itu berbicara tentang Yesus Kristus Anak Allah. Berbicara tentang apa yang dilakukan, dikerjakan dan diperbuat oleh Yesus. Ibu bapak terkasih dalam Tuhan, hal ini semakin jelas ditunjukkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 3, dikatakan begini. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu,
kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya, dan seterusnya. Jadi Injil bukan kitab yang diturunkan kepada Yesus Kristus. Injil bukan kitab yang diterima oleh Yesus Kristus. Justru Injil itu berbicara tentang Yesus Kristus, tentang kedatangannya dari sorga, keluar dan datang dari Allah, tentang kelahirannya, tentang karya pelayanannya, tentang kematiannya di kayu salib menebus manusia dari dosa kematian kekal dan dari jeratan kuasa iblis, tentang penguburannya, tentang kebangkitannya mengalahkan maut, tentang kenaikannya ke sorga, dan nanti akan datang pada kali yang kedua untuk menjadi hakim yang adil, menghakimi orang-orang hidup dan orang mati. Jadi adalah salah kaprah dalam konteks doktrin ajaran Kristen, dalam konteks pengertian pemahaman Kristen, dalam konteks keyakinan, keimanan, kepercayaan Kristen, bahwa Yesus itu menerima Injil dari Allah yang disapa dengan Bapa. Yang benar adalah Injil itu berbicara, bercerita tentang Yesus Kristus sebagai kabar baik, kabar sukacita, kabar yang menggembirakan, sebagai evangelion terkait dengan karya penebusan, karya penyelamatan Yesus. Itulah intisari, inti pokok dari Injil. Bukan Yesus yang menerima Injil, tapi Injil berbicara, bercerita terkait dengan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Amin.